Selamat datang kembali di channel YouTube Mirella Fonda. Di video kali ini adalah video project set matrix 45 dan merupakan project terakhir yang akan saya upload. Terima kasih untuk semua mahasiswa dan mahasiswi saya yang sudah membuat project ini. Terima kasih untuk semua effort yang sudah atau usaha yang kalian sudah kasih untuk video ini. Saya sangat menghargainya. Dan untuk semua pemirsa di luar sana, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat untuk belajar tentang penyusunan koordinat set matriks dalam kimia komputasi. Oke, mari kita saksikan saja videonya. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan koordinat Z matrix. Ini kita akan menentukan koordinat Z matrix dari senyawa asam asetat. Kemudian di sini kita akan melihat beberapa sifat fisika dan sifat kimia dari asam asetat ataupun cuka. Dari mulai wujud, nilai pH, warna, bahkan reaksi yang terjadi apabila bereaksi dengan udara. Seperti itu. Setelah di sini kita akan menentukan koordinat Z matriks dari senyawa asam asetat. Pertama-tama beri penomoran yang dimulai dari atom pusat, kemudian diberikan penomoran dari kiri ke kanan dan kemudian dari atas, dan mengikuti penomoran atom H dari kiri dan selanjutnya. Setelah itu kita menentukan baris dan kolom. Pada baris pertama terdapat atom pusat yaitu C nomor 1. Baris kedua terdapat atom C nomor 2 yang berikatan dengan C nomor 1 dengan panjang ikatan 1,54. Pada baris ketiga, atom O nomor 3 berikatan dengan C nomor 1 dengan panjang ikatan 1,43 membentuk sudut dengan C nomor 2 sebesar 120 derajat. Pada baris keempat, atom O nomor 4 berikatan dengan C nomor 1 dengan panjang ikatan 1,20 dan membentuk sudut dengan O nomor 3 sebesar 120 derajat. Di mana membentuk dihedral dengan H nomor 8 sebesar 0. Hal ini dikarenakan sebidang. Sama untuk nomor 4 akan tetapi pada H5 dengan H6 memiliki nilai minus yang dikarenakan perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Pada baris ke-7 atom nomor 7 berikatan dengan C2 dengan panjang ikatan 1,09 membentuk sudut dengan C1 sebesar 109,5 membentuk dihedral dengan O nomor 3 sebesar 0. Pada H8 berikatan dengan O nomor 3 dengan panjang ikatan 1,09 membentuk sudut C nomor 1 sebesar 106,1. Nilai ini mendekati sudut ikatan H2O yaitu H2O, dan pada H8 ini dia membentuk sudut dengan C2 sebesar 180. Hai semua, saya akan menjelaskan tentang susunan Z matriks dari asam pirufat. Kita akan membahas sedikit tentang sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk sifat fisik dan sifat kimia dapat dilihat. Ini adalah struktur dari asam pirufat. Oke, ini adalah strukturnya untuk asam pirufat. Oke, kita masuk pada susunan Z matriks dari asam pirufat. Ini adalah struktur molekul dari asam pirufat dan susunan Z matriksnya, di mana yang kita definisikan sebagai atom pusat yaitu C1, dan di C2, C3 dan atom-atom yang lain. Di sini banyaknya kolom, yaitu banyaknya atom
pada molekul itu sendiri. Kemudian di sini C2 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,4, C3 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,54, C3 membentuk sudut ikatan dengan C2 dengan sudut 120 derajat. O4 berikatan dengan C2 dengan panjang ikatan 1,54, O4 membentuk sudut ikatan dengan C1 dengan sudut 120 derajat. O4 membentuk sudut dihedral dengan C3 dengan sudut 180 derajat. O5 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,20. O5 membentuk sudut ikatan dengan C3 dengan sudut 120. O5 membentuk sudut dihedral dengan C2 dengan sudut 120 derajat. O6 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,20. O6 membentuk sudut ikatan dengan C1 dengan sudut 120 derajat. O6 membentuk sudut dihedral dengan O4 dengan sudut minus 120 derajat. H7 berikatan dengan C3 dengan panjang ikatan 1,09. H7 membentuk sudut ikatan dengan C1 dengan sudut 109,5 derajat. H7 membentuk sudut dihedral dengan C2 dengan sudut minus 120 derajat. H8 berikatan dengan C3 dengan panjang ikatan 1,09. H8 membentuk sudut ikatan dengan C1 dengan sudut 109,5 derajat. H8 membentuk sudut dihedral dengan C2 dengan sudut 120 derajat. H9 berikatan dengan C3 dengan panjang ikatan 1,09. H9 membentuk sudut ikatan dengan C1 dengan sudut ikatan 109,5 derajat. H9 membentuk sudut dihedral dengan C2 dengan sudut 0 derajat. H10 berikatan dengan O4 dengan panjang ikatan 0,9. H10 membentuk sudut ikatan dengan C2 dengan sudut ikatan 106,1 derajat. H10 membentuk sudut dihedral dengan C1 dengan sudut 180 derajat. Di sini untuk sudut-sudut ikatan yang memiliki nilai yang sama karena mereka dalam satu bidang. Dan untuk sudut yang memiliki nilai minus karena perputarannya berlawanan arah. Ini adalah susunan zimatris untuk asam pirufat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia komputasi, di mana untuk menjelaskan tentang perhitungan khususnya untuk Z matrix. Jadi sebelum saya menjelaskan Ibu, jadi begini. Dari untuk perhitungannya untuk saling berikatan mungkin saya sudah mulai sedikit paham, namun di sini untuk menentukan untuk molekulnya itu saling tindih ataupun saling intinya saling menindih maupun dia sudutnya itu sama atau membentuk ikatan, saya masih mungkin agak sedikit masih kurang mengerti Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan di mana intinya yang saya mengerti atau saya paham. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja. Yang pertama-tama untuk jadi yang dari sebelum Ibu menjelaskan bahwa sebelum kita untuk menghitung Z matrix, jadi kita harus mengetahui untuk yang pertama itu mencari dan mengetahui struktur yang benar dari molekul yang ingin disusun untuk Z matrix. Jadi di sini untuk strukturnya saya sudah gambar. Apabila ada salah, saya mungkin masih kurang tahu, tapi yang saya tahu kan backbone-nya itu dia mengikat di sini dari struktur di sini kan ada benzen dan dia mengikat CH3, jadi namanya itu toluena. Namun di sini yang mungkin agak sedikit membingungkan saya untuk penomorannya, tapi untuk penomoran sekarang mungkin
Saya tidak tahu mungkin apa benar ataupun salah, mungkin tergantung dari penilaian ibu. Jadi untuk ini, untuk penomorannya saya sudah memberikan nomor. Jadi pertama kan ibu bilang mengetahui strukturnya, jadi saya sudah mencari strukturnya. Ini struktur yang ada di alam. Kemudian saya sudah menggambarkan strukturnya yang benar. Kemudian saya sudah memberikan penomorannya seperti yang ibu lihat, bahwa ini saya sudah memberikan penomorannya. Kemudian untuk menyusun Z matriksnya ini saya sudah menulis, cuman ya mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa dilihat dari gambar yang ada di sini bahwa C1 dan C2 itu merupakan backbone-nya atau kerangka utamanya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa untuk menghitung panjang ikatannya dari C2 ke C1, yang menurut saya ketahui untuk benzen itu pertama-tama itu nilainya itu 1,33 untuk panjang ikatannya. Kemudian untuk definisi yang selanjutnya untuk C3, jadi untuk sudut panjang ikatannya ini berbeda, yaitu untuk panjang ikatan rangkap dengan ikatan tunggal kan beda. Jadi untuk ikatan rangkap itu nilainya mohon maaf ibu, jadi untuk nilai ikatan rangkapnya itu 1,33, untuk nilai ikatan tunggalnya itu 1,54. Jadi nilainya itu sampai samanya sampai dengan C7 sampai dengan C7 dia mengikat C1. Jadi untuk yang membimbing mungkin saya sudah pernah ketawa komputasi, tapi untuk materi Z matriks itu mungkin saya sudah lupa sedikit. Namun yang saya ketahui bahwa kalau sudut rehalnya begini itu nilainya 0 atau 180. Namun di sini saya sudah mencoba untuk menulisnya itu nilainya sudut dihedralnya itu 180. Jadi selanjutnya, karena menurut tadi yang saya nonton dari video ibu itu, jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti nilainya minus. Kemudian kalau dia searah jarum jam nilainya itu nanti plus. Nah, kemudian ibu nanti untuk yang nilai 00 ini, karena untuk seperti yang saya ketahui ibu dari yang saya tahu dari materi sebelumnya, bahwa apabila sudutnya seperti ini, maka nilai sudut dihadnya itu 0. Itu menurut yang saya ketahui ibu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah ibu berikan kepada saya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, selamat datang buat ibu dan teman-teman semua di dalam video saya kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membuat video ini, yang dimana isi dari video ini adalah tugas dari kelas kimia komputasi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya masuk ke dalam inti videonya. Oke, langsung saja. Jadi tahap-tahap dalam menyusun suatu set matriks terhadap suatu molekul. Nah, jadi untuk tahap pertama yang saya ketahui yaitu untuk kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur dari molekul yang kita udah pilih. Kita harus tahu kalau struktur itu apakah dia betul-betul stabil ataukah tidak di suatu alam. Oke, itu untuk tahap yang pertama. Kita harus mengetahui terlebih dahulu strukturnya. Kemudian kalau udah kita mengetahui, tahap yang kedua itu kita menggambarkan strukturnya. Bisa kita gambarkan di kertas maupun bisa juga di laptop atau di PC dengan menggunakan suatu software. Jadi kalau udah kita tahu, tinggal kita gambarkan saja sketsanya di kertas maupun di laptop atau PC. Oke, untuk tahap yang ketiga itu adalah memberikan penomoran atau memberikan nomor lah dari struktur yang udah kita buat. Jadi pemisalan saya menggunakan H2SO4. Nah, di dalam struktur H2SO4 itu terdapat beberapa atom, yang dimana atom-atom itu nanti bakalan saya berikan nomor masing-masing atomnya. Oke, itu untuk yang ketiga. Terus yang keempat dan yang terakhir itu setelah kita menyelesaikan 3 langkah sebelumnya, udah mengetahui, udah menggambar, udah memberikan nomor. Nah, langkah selanjutnya itu tinggal kita menyusun set matriksnya
kalau udah mengetahui strukturnya dan udah buat juga strukturnya seperti ini, langkah selanjutnya itu kita memberikan nomor. Nah, di sini saya akan memberikan nomor. Di sini untuk S1 itu dia adalah atom pusat. Jadi kita anggap saja atom pusat ini sebagai titik pertama. Jadi di sini saya bakalan tuliskan untuk dalam baris dan juga kolomnya itu berisikan S1. Oke, jadi karena udah kita isi, langkah selanjutnya yang kedua itu untuk baris kedua berisikan tentang yang ini. Saya ambil yang O2 terlebih dahulu. Jadi di sini nanti saya susun semua barisnya dari urutan 1 sampai ke 7. Nah, jadi di sini saya ambil O2. Nah, karena O2 ini kita lihat dia berikatan langsung dengan S1. Jadi di sini untuk kolom 2-nya itu saya bakalan kasih S1. Nah, ini kita kasih panah lagi S1. Terus dari O2 ke S1 itu yang saya baca di literatur itu kalau O2 ke S1 itu dia membentuk sudut, bukan membentuk sudut, dia memiliki panjang ikatan itu sekitar 0,145. Nah, sekitar 0,145. Ini dia termasuk ke dalam kolom ketiga. Oke, sudah. Terus untuk langkah selanjutnya itu kita pindah ke baris yang ketiga. Nah, di sini saya ambil lagi O3. Kita lihat di sini kita masukkan ke baris ketujuh yaitu H7. Nah, kita lihat lagi H7 ini dia berikatan dengan O6. Nggak mungkin dia berikatan dengan O5 ataupun H4. Karena di sini dia berikatan langsung dengan O6, maka di sini saya akan tulis O6. Nah, untuk panjang ikatan dari H7 ke O6 itu sama dengan H4 dengan O3. Karena mereka berdua ini sama, tapi posisinya saja yang berbeda. Jadi di sini saya tetap tuliskan 0,999. Oke, kalau udah di sini kita lihat lagi, dia berikatan langsung juga dengan S1. Jadi di sini saya tuliskan S1. Untuk H7O6 S1 itu dia membentuk sudut yang ini. Dia membentuk sudut yang ini sekitar 115,3. Nah, udah. Terus dari H7O6 S1 itu dia berikatan lagi dengan O2, yang dimana kita tuliskan O2-nya itu di sebelah sini untuk kolom ke-6. Nah, kita tulis di kolom ke-6 itu O2. Terus langkah selanjutnya tuh, nah di sini O6 S1 dari H7 O6 S1 dan O2 itu dia kurang sejajar lagi. Jadi gimana caranya? Kita harus putar lagi searah jarum jam. Jadi putarnya nanti bakalan ke kanan. Nah, di situ kita mendapatkan nanti sudut dihedralnya itu sekitar 66,7. Oke, jadi udah seperti inilah penyusunan set matriks terhadap molekul H2SO4. Oke, sekian dan terima kasih.